Mengejutkan, Indonesia menurunkan skuad muda di Badminton Asia Mixed Team Championship 2025 tanpa pemain senior. Halo, badminton lovers. Ada kabar menarik dari dunia bulu tangkis yang wajib kalian tahu. Indonesia telah mengumumkan skuadnya untuk ajang Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. Tapi, ada yang berbeda kali ini. Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya. Apa alasannya? Simak terus karena ini bakal jadi kejutan besar. Turnamen ini akan berlangsung di Chonson Gymnasium, Qingdao, Cina, mulai tanggal 11 hingga 16 Februari. Turnamen ini sangat penting karena menjadi ajang kualifikasi menuju Piala Sudirman 2025. Namun, Indonesia justru membuat keputusan mengejutkan dengan tidak membawa pemain senior andalannya. Tidak ada Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, Apriani Rahayu, Leo Roli Carnando, dan Bagas Maulana. Ya, kalian tidak salah dengar. Nama-nama besar itu tidak ada dalam daftar skuad kali ini. Sebagai gantinya, Indonesia menurunkan 15 pemain muda yang siap mengharumkan nama bangsa. Menariknya, pemain tertua dalam tim ini hanya berusia 25 tahun. 5 pemain yang paling senior di skuad ini adalah Muhammad Shohibul Fikri, Yeremia Erich Yocheya Choprambitan, Rinov Rivaldi, Dejan Ferdinansyah, dan Lisa Ayu Kusumawati. Dari kelima nama tersebut, Fikri adalah yang paling senior. Selain mereka, ada 10 pemain lain yang lebih muda. Dari komposisi ini, bisa diprediksi bahwa sektor tunggal putra akan diisi oleh Alwi dan Saud. Sementara di sektor tunggal putri ada Putri dan Komang. Untuk sektor ganda putra, kemungkinan besar pasangan utama adalah Fikri dengan Daniel serta Rahmat dengan Yeremia. Di ganda putri, Lani akan berduet dengan Fadia, sedangkan pasangan kedua adalah Melisa dan Rachel. Sementara itu, sektor ganda campuran diperkirakan akan mengandalkan Rinov berpasangan dengan Lisa, serta Dejan dengan Fadia. Tapi, jangan kaget kalau pelatih melakukan perombakan strategi, karena di turnamen beregu seperti ini, fleksibilitas pasangan menjadi hal yang biasa terjadi. Meskipun dipenuhi pemain muda, skuad ini tidak bisa dianggap remeh. Beberapa di antara mereka sudah punya pengalaman tampil di BAMT 2023. Nama-nama seperti Yeremia, Rinov, Lisa, Putri, Lani, dan Fadia sudah pernah membela Indonesia di ajang ini sebelumnya. Sedangkan bagi pemain lainnya, ini akan menjadi pengalaman pertama mereka di kejuaraan beregu Asia. Tentu saja, tantangan besar menanti tim muda ini. Fakta berbicara, Indonesia belum pernah menjuarai BAMT sejak pertama kali digelar pada tahun 2017. Prestasi terbaik yang pernah diraih adalah medali perunggu di edisi 2019. Sementara itu, di edisi 2017 dan 2023, Indonesia harus terhenti di babak perempat final. BAMT 2021 sendiri tidak digelar akibat pandemi COVID-19. Jadi, bisa dibilang turnamen ini adalah kesempatan emas bagi generasi baru bulu tangkis Indonesia untuk membuktikan diri. Lalu, bagaimana peluang Indonesia kali ini? Mari kita lihat lawan-lawan yang akan dihadapi di grup B BAMT 2025. Indonesia akan memulai perjuangannya pada tanggal 11 Februari menghadapi Hong Kong. Laga ini akan dimulai pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian, di laga kedua yang berlangsung pada tanggal 13 Februari, Indonesia akan bertemu Malaysia di jam yang sama. Dua tim terbaik dari masing-masing grup akan lolos ke babak perempat final. Mampukah skuad muda ini mengukir sejarah? Tantangan besar sudah menanti mereka, tapi satu hal yang pasti, mereka akan memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Dengan kombinasi bakat, semangat, dan strategi yang matang,
bukan tidak mungkin kejutan besar akan terjadi di BAM 2025. Jika skuad muda ini bisa berbicara banyak di turnamen ini, itu akan menjadi sinyal positif bagi masa depan bulu tangkis Indonesia. Regenerasi pemain adalah hal yang penting untuk mempertahankan dominasi di kancah dunia. Dengan pengalaman yang mereka dapatkan di BAM 2025, para pemain muda ini diharapkan bisa semakin matang dan siap untuk turnamen-turnamen besar lainnya di masa depan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah strategi menurunkan pemain muda ini keputusan yang tepat? Ataukah seharusnya Indonesia tetap membawa skuad terbaiknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah penantian panjang tanpa gelar, Indonesia akhirnya mencetak sejarah dengan kemenangan dramatis yang penuh kejutan di Thailand Masters 2025. Halo badminton lovers, kabar gembira datang dari dunia bulu tangkis. Akhirnya, Indonesia mengukir prestasi gemilang di Thailand Masters tahun ini. Setelah 3 turnamen tanpa gelar, akhirnya skuad merah putih bisa berdiri di podium juara. Dan yang lebih membanggakan lagi, kemenangan ini diraih oleh pasangan ganda putri, yang baru saja mencetak sejarah mereka sendiri. Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil membawa pulang gelar juara setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Laksika Kanlaha dan Phattaimas Muenwong, dalam duel sengit 3 game. Skor akhir, 15-21, 21-13, dan 21-8. Comeback yang luar biasa. Pertandingan ini benar-benar menguras emosi. Di game pertama, Lani dan Fadia harus mengakui keunggulan lawan. Mereka sempat unggul di awal, tapi kehilangan fokus dan ritme permainan. Kesalahan sendiri membuat mereka tertinggal dan akhirnya kalah dengan skor 15-21. Tapi inilah yang menarik. Di game kedua, mereka bangkit. Mengubah strategi, mereka lebih agresif menyerang dan menargetkan Phattaimas Muenwong yang terlihat sering melakukan kesalahan. Perlahan tapi pasti, mereka mulai unggul dan akhirnya menutup game kedua dengan kemenangan 21-13. 1-1. Dan inilah yang paling ditunggu-tunggu, game penentuan. Game ketiga dimulai dengan dominasi penuh dari Lani dan Fadia. Mereka benar-benar mengambil alih permainan, tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk berkembang. Pola permainan yang lebih bervariasi dan tekanan terus-menerus membuat pasangan Thailand kewalahan. Hasilnya, kemenangan telak 21-8. Gelar pertama bagi mereka dan tentu saja, bagi Indonesia di tahun ini. Kemenangan ini terasa lebih spesial karena datang di saat yang sangat dinantikan. Sejak awal tahun 2025, Indonesia belum berhasil membawa pulang satu pun gelar dari 3 turnamen sebelumnya, mulai dari Malaysia Open, India Open, hingga Indonesia Masters. Dan akhirnya, di Thailand Masters, kita bisa melihat bendera merah putih berkibar di podium juara. Buat kalian yang belum tahu, Thailand Masters ini merupakan turnamen BWF Super 300. Mungkin levelnya tidak setinggi Super 1000 atau Super 750. Tapi jangan salah, persaingan tetap ketat, dan kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Lani dan Fadia untuk menatap turnamen yang lebih besar di masa depan. Sekarang, pertanyaannya, apa langkah selanjutnya bagi Lani dan Fadia? Dengan performa seperti ini, mereka punya peluang besar untuk bersinar di turnamen-turnamen yang lebih prestisius. Apakah mereka akan melanjutkan momentum ini? Atau justru harus menghadapi tantangan lebih berat? Dan buat kalian semua, bagaimana pendapat kalian tentang kemenangan ini? Apakah ini pertanda kebangkitan ganda putri Indonesia? Atau masih banyak yang harus diperbaiki? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita bulu tangkis terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tentu saja, kemenangan ini bukan hanya soal medali atau trofi. Ini tentang mentalitas juara. Bagaimana Lani dan Fadia mampu bangkit dari tekanan, memperbaiki strategi, dan akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan luar biasa. Ini adalah bukti bahwa ganda putri Indonesia punya potensi besar untuk bersaing di level dunia. Dengan persiapan yang lebih matang, bukan tidak mungkin mereka akan kembali membuat kejutan di turnamen-turnamen besar selanjutnya. Selain itu, kemenangan ini juga menjadi alarm bagi para pesaing di sektor ganda putri. Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Jika Lani dan Fadia bisa menunjukkan performa seperti ini,
Bukan tidak mungkin ganda putri Indonesia akan kembali berjaya seperti era sebelumnya. Dengan regenerasi yang berjalan baik dan dukungan penuh dari para penggemar, kita bisa berharap lebih banyak prestasi membanggakan di tahun ini. Jadi, apakah kemenangan ini menjadi awal kebangkitan bagi bulu tangkis Indonesia? Apakah ini tanda bahwa kita siap kembali mendominasi? Semua itu akan terjawab di turnamen-turnamen berikutnya. Yang pasti, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, dukungan dari para penggemar sangat berarti bagi para atlet kita. Jadi, mari terus mendukung mereka.